Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang cara menghitung portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Menurut Hartono dan Tendelilin, portofolio optimal adalah portofolio dengan kombinasi expected return dan risiko terbaik. Dengan demikian, pemilihan portofolio optimal sangat bergantung pada profil risiko investor. Portofolio optimal terjadi pada saat capital allocation line bersinggungan dengan kurva indifferent. Portofolio optimal memiliki beberapa hal. Yang pertama, tingkat risiko optimal. Tingkat risiko optimal ini dilambangkan dengan sigma C. Yang kedua adalah tingkat alokasi optimal, dilambangkan dengan Y. Yang ketiga adalah nilai harapan return optimal atau ERC atau expected return dari portofolio komplit. Yang keempat adalah utilitas optimal atau U. Salah satu cara dalam memilih portofolio optimal adalah menggunakan kurva indifferent. Kurva indifferent yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat utilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, investor dapat mencoba untuk menemukan portofolio lengkap pada kurva indifferent tertinggi yang memungkinkan. Ketika plot kurva indifferent ditempatkan pada himpunan peluang investasi yang direpresentasikan dengan capital allocation line seperti pada gambar 67 ini, maka dapat diidentifikasi kurva indifferent tertinggi yang menyentuh capital allocation line. Kurva indifferent bersinggungan dengan capital allocation line dan titik singgung yang sesuai dengan standar deviasi dan expected return dari portofolio optimal. Pada gambar 67 ini bisa dilihat bahwa titik singgung antara kurva indifferent dan capital allocation line adalah pada saat nilai expected return dari portofolio komplit adalah 0,1028 dan sigma C atau standar deviasi dari portofolio komplit adalah sebesar 0,0902. Jadi di titik C ini ya. Hal ini terjadi ketika kurva indifferent dengan nilai U sama dengan 0,08653 atau nilai utilitas sebesar 0,08653 bersinggungan dengan capital allocation line. Ilustrasi perhitungan expected return kurva indifferent dan capital allocation line dapat dilihat pada tabel 66 berikut. Dengan indeks risk aversion adalah A sama dengan 4. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa nilai expected return yang sama untuk nilai U atau nilai utilitas dan capital allocation line adalah pada saat sigma sama dengan 0,0902. Dan pada saat U sama dengan 0,08653. Jadi ini expected return-nya. Selanjutnya adalah kita akan menentukan return risiko, koefisien korelasi dan kovarian dari dua sekuritas. Misalkan ada dua macam aset, yaitu obligasi atau bond dan saham. Selanjutnya akan dibuat portofolio dari dua macam aset tersebut. Berikut merupakan cara menentukan return dari portofolio yang terdiri dari dua macam aset. Return dari dua macam aset, return portofolio dari dua macam aset secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. RP sama dengan WD RD ditambah WE RE. Mari kita identifikasi satu persatu setiap variabel-variabelnya. RP ini adalah return portofolio.
Lalu WD ini adalah bobot aset D. Aset D dalam portofolio ini adalah kebetulan obligasi atau bond. Lalu RD adalah return aset D atau return dari obligasi. Kemudian WE adalah bobot dari aset E atau dalam hal ini adalah saham. Lalu RE adalah return aset E. Dalam hal ini adalah return saham. Bisa juga dituliskan dengan cara seperti ini, atau expected return portofolio sama dengan WD dikali expected return D ditambah WE dikali expected return E. Selanjutnya adalah menentukan risiko portofolio yang terdiri atas dua macam aset. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Sigma P, sigma pangkat 2P, sigma P pangkat 2 sama dengan WD pangkat 2 sigma D pangkat 2 ditambah WE pangkat 2 sigma E pangkat 2 ditambah 2 WD WE dikali kovariansi RE RD RE. Sigma pangkat 2P ini adalah variansi portofolio. Lalu sigma D pangkat 2 adalah variansi aset D atau variansi dari obligasi. Sigma E pangkat 2 adalah variansi dari aset E. Kemudian di sini ada kovariansi RD/RE. Kovariansi return aset D dan E. Nah, bisa juga dituliskan sebagai berikut. Cara lain ya, atau sigma P pangkat 2 sama dengan WD dikali kovariansi RD ditambah
WE dikali kovariansi RE lalu ditambah dua WD WE kovariansi RD-RE. Selanjutnya ini merupakan cara menentukan kovarian dari portofolio yang terdiri atas dua macam aset. Kovariansi dari dua macam portofolio yang terdiri dari dua macam aset secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Kovarian dari return aset D dan return aset E sama dengan rho DE sigma D dikali sigma E. Mari kita identifikasi satu persatu variabelnya. Rho DE ini adalah koefisien korelasi return. Aset D dan E. Lalu sigma D ini adalah standar deviasi aset D. Lalu sigma E ini adalah standar deviasi aset E. Selanjutnya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi itu dinyatakan sebagai rho. Rentang nilainya adalah antara -1 dan +1. Nah, jika rho sama dengan -1, maka dikatakan sekuritas atau aset berkorelasi positif sempurna. Positif sempurna. Nah, sebaliknya, jika sigma rho atau koefisien korelasinya bernilai +1, ini negatif ya. Nah, jika koefisien korelasinya bernilai +1, maka sekuritas atau asetnya berkorelasi positif sempurna. Nah, selanjutnya untuk menentukan bobot dari setiap aset dalam portofolio, maka dapat dituliskan sebagai berikut. Bobot portofolio. WD-nya, bobot aset D, sama dengan standar deviasi aset E dibagi dengan standar deviasi aset D ditambah standar deviasi aset E. Lalu untuk WE-nya atau bobot aset E bisa dituliskan sebagai standar deviasi aset D dibagi dengan standar deviasi aset D ditambah dengan standar deviasi aset E, atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. WE itu adalah 1 dikurang dengan WD, 1 dikurang dengan bobot WD. Nah, tabel 73 ini memuat expected return dan standar deviasi dari beberapa koefisien korelasi. Untuk portofolio yang terdiri dari dua aset, ketika aset WD-nya, bobot aset D-nya
bernilai 0 dan bobot aset E-nya bernilai 1, expected return portofolionya adalah sebesar 13%. Standar deviasi untuk setiap nilai korelasi bisa dilihat di sini. Standar deviasi untuk korelasi minus 1 adalah sebesar 20. Standar deviasi untuk korelasi sama dengan 0 adalah 20. Begitu juga dengan standar deviasi untuk korelasi 0,3 dan 1. Tetapi ketika bobot asetnya adalah aset D-nya adalah 0,4 dan aset E-nya sama dengan 0,6, expected return-nya adalah 11%. Standar deviasi untuk korelasi minus 1 adalah 7,2, untuk korelasi sama dengan 0 12,92, untuk korelasi 0,3 adalah 14,2 dan untuk korelasi sama dengan 1 adalah 16,8. Nah, di sini ada minimum variance portofolio. Minimum variance portofolio itu adalah portofolio di mana standar deviasinya lebih kecil dari standar deviasi aset-aset individu. Nah, di sini ada 3 macam portofolio yang ditawarkan, yang ditampilkan minimum variance-nya. Yang pertama adalah ketika aset D-nya bernilai 0,625, ya, lalu aset E-nya bernilai 0,375. Expected return portofolionya adalah 9,875 dengan standar deviasi portofolio adalah sebesar 0,000. Lalu portofolio yang kedua adalah ketika bobot aset D-nya adalah sebesar 0,7353, bobot aset E-nya adalah 0,267, expected return portofolionya adalah 9,3235, dan standar deviasi portofolionya adalah 10,2899. Bobot aset yang ketiga, portofolio yang ketiga adalah portofolio di mana bobot aset D-nya adalah sebesar 0,82. Bobot aset E-nya adalah 0,18 dan expected return portofolionya adalah 8,9 serta sigma P atau standar deviasi dari portofolionya adalah 11,4473. Bisa dilihat di sini bahwa hampir semua expected return-nya sama. Expected return tertinggi ditunjukkan oleh portofolio yang pertama. Lalu expected return terendah ditunjukkan oleh portofolio yang terakhir senilai 8,9. Kemudian standar deviasi yang menunjukkan risiko portofolio paling rendah ditunjukkan oleh portofolio yang pertama, sedangkan standar deviasi portofolio yang paling tinggi ditunjukkan oleh portofolio yang ketiga. Dengan demikian, investor dari tiga investasi ini, dari 3 portofolio ini, investor akan cenderung memilih portofolio dengan expected return tertinggi dan standar deviasi paling rendah, yakni portofolio yang pertama ini. Selanjutnya adalah efek dari korelasi. Hubungannya bergantung pada koefisien korelasi. Kemudian nilai korelasi itu bernilai antara minus 1 sampai 1. Semakin kecil korelasinya, maka semakin besar pengurangan risiko potensial. Jika nilai korelasi sama dengan plus 1, maka tidak ada pengurangan risiko yang mungkin. Selanjutnya adalah menentukan portofolio berisiko yang optimal. Diinginkan proporsi alokasi portofolio P yang memaksimumkan kemiringan capital allocation line untuk semua portofolio yang mungkin.
Nah, tujuannya adalah memaksimumkan rasio reward to variability. Dengan demikian, secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Memaksimumkan reward to variability rasio dilambangkan dengan SP terhadap bobot. Jadi di sini WI sama dengan expected return portfolio dikurang risk free rate dibagi dengan sigma P. Nah, untuk alokasi optimalnya bisa dituliskan sebagai berikut. Bobot portofolio D, bobot aset D dituliskan sebagai berikut. WD sama dengan, dihapus dulu, bobot aset D-nya seperti ini. WD sama dengan expected return aset D dikurang risk free rate dikali dengan sigma E pangkat 2 dikurang expected return aset E dikurang RF risk free rate dikali dengan kovariansi return aset D dan E. Kemudian dibagi dengan expected return aset D dikurang dengan risk free rate dikali dengan sigma E pangkat 2 ditambah expected return aset E dikurang risk free rate dikali dengan variansi aset D di pangkat 2 ya, variansi aset D ditambah dikurang expected return aset D ditambah expected return aset E dikurang 2 kali risk free rate dikali dengan kovariansi return aset D dan return aset E. Nah, selanjutnya WE atau bobot aset E nilainya adalah 1 dikurang dengan WD. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, berdasarkan data yang dimiliki diketahui bahwa expected return aset D adalah sebesar 8%. Expected return aset E adalah sebesar 13%. Risk free rate adalah sebesar 5%. Lalu variansi sekuritas E
variansi aset E sigma E sama dengan 400 dan kovariansi return RD dan RE sama dengan 72. Nah, dengan demikian bobot sekuritas atau aset D dan E dalam portofolio bisa dinyatakan sebagai berikut. WD sama dengan 8 kurang 5 pangkat 2, 8 kurang 5 dikali 400 dikurang 13 kurang 5 dikali dengan 72 dibagi 8 kurang 5 dikali 400 ditambah 13 kurang 5 dikali dengan 144 dikurang 8 kurang 5 ditambah 13 dikurang 5 dikali dengan 72. Ini itu hasilnya sama dengan 0,4. Dengan demikian bobot aset E-nya adalah 1 dikurang WD sama dengan 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. Nah, selanjutnya expected return dan standar deviasi dari portofolio aset beresiko adalah sebagai berikut. ERP sama dengan 0,4 dikali dengan 8 ditambah 0,6 dikali 13 sama dengan 11%. Lalu standar deviasi portofolio sama dengan 0,4 pangkat 2 dikali 144 ditambah 0,6 pangkat 2 dikali 400 lalu ditambah 2 kali 0,4 kali 0,6 dikali dengan 72 dipangkat 1/2 atau diakarkan. Lalu ini itu menghasilkan 14,2%. Selanjutnya, untuk kemiringan capital allocation line dari portofolio atau Sharpe ratio bisa dituliskan sebagai berikut. SP sama dengan 11 dikurang 5 dibagi dengan 14,2 diperoleh hasil 0,42. Selanjutnya adalah menentukan proporsi portofolio kombinasi yang optimal. Nah, masih menggunakan data pada contoh soal sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan mencari alokasi optimal portofolio lengkap berdasarkan perhitungan tadi ditambah dengan risk aversion index atau A sama dengan 4, maka bobot dari portofolio berisiko atau Y
sama dengan expected return portofolio P dikurang risk free rate dibagi dengan A dikali sigma P pangkat 2 sama dengan 0,11 dikurang 0,05 dibagi dengan 4 kali 0,142 pangkat 2 diperoleh hasil 0,7439. Nah, jadi berdasarkan perhitungan diketahui bahwa investor akan menginvestasikan 74,39% dari kekayaannya pada portofolio dari kekayaannya. Kemudian dari sini dibagi dua lagi, yakni portofolio P ini terdiri dari dua, yakni saham dan obligasi. Jadi saham, obligasi, dan saham. Nah, alokasi portofolio P untuk obligasi adalah sebesar 0,7439 dikali dengan 0,4 dihasilkan 29,76%. Nah, selanjutnya alokasi saham pada portofolio P adalah sebesar 0,7439 dikali dengan 0,6 diperoleh hasil 44,63%. Jadi ini itu adalah YWD dan ini adalah YWE. Selanjutnya berdasarkan perhitungan tadi bisa dilihat dari grafik berikut. Nah, portofolio P itu terdiri dari stok, bond, dan treasury bills. Jadi portofolio P sebesar 74,39% terdiri atas stok yang bobotnya sebesar 44,63% atau saham sebesar 44,63% dan bond atau obligasi sebesar 29,76%. Sisanya 25,61% merupakan aset bebas risiko, dalam hal ini adalah treasury bills. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.